Saya mengalami yang 2008, kemudian saya mengalami yang 2013, tapi yang 2024 ini berat dan panjang dan kompleks masalahnya. Pak Bupati, kita mau lanjut soal pilkada yang 2024 dan dilanjutkan dengan PSU. Itu kayaknya agak berat, agak keras pilkada di ini. Awalnya Anda kekurangan suara itu, tapi akhirnya melampaui. Nah, bagaimana kesan pilkada 2024 lalu lanjut PSU? Anda menang gugatan di MK. Luar biasa ya proses pilkada. Saya mengalami yang 2008, kemudian saya mengalami yang 2013, tapi yang 2024 ini berat dan panjang dan kompleks masalahnya. Mulai dari saya ketua Golkar yang tidak bisa maju karena hanya 4 kursi. Karena harus 5 kursi bisa maju. Ya sudah, saya di masjid saja gitu waktu itu. Wah, nggak bisa maju, nggak bisa lagi. Untuk menambah kursi kan harus ada belanja politik. Betul, kan. Itu tidak murah juga. Tapi luar biasa, 2 hari jelang, kalau saya tidak salah, jelang penutupan untuk pendaftaran calon, tiba-tiba MK, ada putusan MK yang bisa nyalon itu biar partai tidak ada kursi nggak apa-apa. Cukup dengan jumlah perolehan kursi sekitar 16% kalau saya tidak salah. Perolehan pileg. Akhirnya saya bisa nyalon. Tanpa persiapan visi misi, sosialisasi, karena memang sejak awal partai saya Golkar tidak bisa mengusung itu. Ibaratnya Pak Bupati, harusnya Pak Bupati ini sudah dikalahkan pertama sebenarnya, dalam tanda kutip, sudah tidak dapat partai karena ini, tapi akhirnya lolos lagi. Akhirnya lolos. Makanya bagi saya ini harus diseriusi gitu, karena lolos gitu ya. Nah, alhamdulillah bisa maju dari Partai Golkar, dan begitulah dengan suara yang signifikan kita kalah di pertama. Iya, signifikan. Orang mungkin ragu kayaknya jauh ini biar di. Alhamdulillah bisa menang, dan itu tidak mudah. Makanya sekarang setiap saat saya mohon maaf karena saking beratnya perjuangan ini, saya tidak main-main juga dalam 5 tahun ini. Saya serius. Itu jadi tekad Pak Bupati. Itu jadi tekad karena tidak gampang. Urusan Personal, apa boleh buat, saya harus kesampingkan untuk sementara. Bahkan sementara S3 di Yogyakarta, sementara disertasi. Saya ini, keilmuan ini juga menjadi bagian hidup saya, tapi karena ada tanggung jawab, disertasi ini jadi tersendat-sendat gitu. Karena saya harus fokus gitu. Setiap saat evaluasi, setiap saat turun. Itulah yang sekarang saya alami sebagai konsekuensi dari beratnya pilkada serentak lalu PSU. Saking beratnya itu, dan saya kira tidak perlu saya urai lagi. Saya kira tidak perlu lagi saya urai secara detail, karena biarlah itu jadi sejarah, menjadi spirit, karena bagaimanapun ya euforia kemenangan ini harus diisi juga dengan tanggung jawab. Sementara demokrasi kita tidak mengenal, dalam sejarah demokrasi itu kan ada istilah the winner takes all. Jadi pemenang itu mengambil semuanya. Nah, kita tidak menganggap itu. Pak Bupati tidak menganggap itu. Makanya tetap ruang-ruang partisipasi walaupun berbeda. Buktinya hari ini tidak ada instruksi Bupati soal warna harus kuning. Nggak ada. Nggak pernah ada. Kemarin saja di kemerdekaan, di upacara malam kenegaraan yang merupakan resepsi, Ibu Wakil Bupati pakai kuning, saya pakai merah. Oh iya, kan? Pakai merah. Nah, jadi kita akomodatif lah terhadap keberagaman. Sekali lagi, prinsip saya ingin 5 tahun ini berhasil, sehingga kuning tadi itu adalah spirit, tapi kita tetap menghargai juga keberagaman di Gorontalo Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.